Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. 1. Seorang tenaga promosi kesehatan di Puskesmas X ingin menerapkan model Precede-Prosit dalam program promosi kesehatan. Tahap manakah yang paling tepat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat? A. Penilaian kebijakan. B. Penilaian epidemiologi. C. Penilaian perilaku dan lingkungan. D. Penilaian pendidikan dan ekologi. E. Penilaian administratif dan kebijakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam model Precede-Prosit, tahap penilaian pendidikan dan ekologi adalah tahap yang tepat untuk mengidentifikasi faktor-faktor predisposisi, penguat, dan pemungkin yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 2. Tim promosi kesehatan sedang merancang kampanye untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada balita. Pendekatan komunikasi perubahan perilaku manakah yang paling efektif untuk mengatasi resistensi orang tua terhadap vaksinasi? A. Komunikasi massa. B. Edukasi kelompok. C. Konseling individual. D. Social marketing. E. Community mobilization. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konseling individual merupakan pendekatan paling efektif untuk mengatasi resistensi orang tua terhadap vaksinasi, karena memungkinkan tenaga promosi kesehatan untuk menggali kekhawatiran spesifik dan memberikan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, tenaga promosi kesehatan menerapkan teori difusi inovasi. Siapakah yang paling tepat dijadikan sebagai agen perubahan dalam konteks ini? A. Tokoh masyarakat. B. Petugas kesehatan. C. Kader kesehatan. D. Pemerintah daerah. E. Media massa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tokoh masyarakat merupakan agen perubahan yang paling efektif dalam teori difusi inovasi, karena mereka memiliki pengaruh dan kredibilitas di masyarakat yang dapat mempercepat adopsi perilaku baru. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang tenaga promosi kesehatan menggunakan metode photo voice dalam program pencegahan penyakit tidak menular. Apa tujuan utama penggunaan metode ini? A. Meningkatkan literasi kesehatan. B. Mengubah kebijakan kesehatan. C. Memberdayakan masyarakat. D. Mengevaluasi program kesehatan. E. Mengumpulkan data epidemiologi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama metode photo voice adalah memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perspektif mereka tentang masalah kesehatan melalui fotografi dan narasi, serta mendorong dialog dan aksi komunitas. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam mengevaluasi efektivitas program edukasi gizi di sekolah, indikator manakah yang paling tepat untuk mengukur perubahan perilaku jangka panjang? A. Peningkatan pengetahuan siswa tentang gizi seimbang. B. Perubahan sikap terhadap makanan sehat. C. Peningkatan konsumsi sayur dan buah di kantin sekolah. D. Penurunan prevalensi obesitas pada siswa. E. Peningkatan partisipasi siswa dalam program edukasi gizi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan prevalensi obesitas pada siswa merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur perubahan perilaku jangka panjang, karena mencerminkan dampak nyata dari perubahan pola makan dan gaya hidup sebagai hasil dari program edukasi gizi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Tenaga promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Y ingin meningkatkan cakupan screening kanker serviks. Pendekatan manakah yang paling efektif untuk mengatasi hambatan budaya dalam pelaksanaan program tersebut? A. Kampanye media massa. B. Penyuluhan door-to-door. C. Pelatihan kader kesehatan.
D. Kerjasama dengan tokoh agama. E. Pemberian insentif finansial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerjasama dengan tokoh agama merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi hambatan budaya dalam program screening kanker serviks, karena tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi dan nilai-nilai masyarakat terkait isu sensitif seperti kesehatan reproduksi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam mengimplementasikan program pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja, tenaga promosi kesehatan menggunakan pendekatan peer education. Apa kelemahan utama dari pendekatan ini? A. Biaya implementasi yang tinggi. B. Resistensi dari orang tua. C. Kurangnya sustainability program. D. Kesulitan dalam mengukur dampak. E. Potensi penyebaran informasi yang tidak akurat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kelemahan utama pendekatan peer education adalah potensi penyebaran informasi yang tidak akurat jika peer edukator tidak dilatih dengan baik atau memiliki pemahaman yang keliru tentang topik HIV/AIDS. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang tenaga promosi kesehatan menggunakan Health Belief Model atau HBM dalam merancang intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Komponen HBM manakah yang paling kritis untuk diadres dalam konteks ini? A. Perceived susceptibility. B. Perceived severity. C. Perceived benefits. D. Perceived barriers. E. Self-efficacy. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perceived barriers atau hambatan yang dirasakan, merupakan komponen HBM yang paling kritis untuk diadres dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan hipertensi, karena hambatan seperti efek samping obat atau kesulitan mengakses layanan kesehatan sering menjadi alasan utama ketidakpatuhan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam upaya menurunkan angka kehamilan remaja, tim promosi kesehatan Kabupaten Z mengimplementasikan program edukasi kesehatan reproduksi berbasis sekolah. Pendekatan manakah yang paling efektif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang program ini? A. Survei pengetahuan dan sikap siswa. B. Analisis tren kehamilan remaja. C. Evaluasi proses pembelajaran. D. Wawancara mendalam dengan guru dan orang tua. E. Studi kohort prospektif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa studi kohort prospektif merupakan pendekatan paling efektif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang program edukasi kesehatan reproduksi, karena memungkinkan peneliti untuk mengikuti perubahan perilaku dan outcome kesehatan reproduksi pada kelompok remaja yang sama selama periode waktu yang panjang. Kita masuk soal berikutnya. 10. Tenaga promosi kesehatan di Puskesmas W ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian demam berdarah DENG atau DBD. Strategi komunikasi manakah yang paling tepat untuk memobilisasi aksi komunitas dalam pemberantasan sarang nyamuk? A. Kampanye media sosial. B. Penyuluhan kelompok. C. Lomba kebersihan lingkungan. D. Pemasangan poster di tempat umum. E. Community Based Participatory Research atau CBPR. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Community Based Participatory Research atau CBPR merupakan strategi paling tepat untuk memobilisasi aksi komunitas dalam pemberantasan sarang nyamuk, karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah, perancangan solusi, dan implementasi program, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan upaya pengendalian DBD. Kita masuk soal berikutnya.